Oke, kali ini kita mau bedah tuntas soal seluk-beluk surat izin mengemudi atau yang lebih kita kenal sebagai SIM di Indonesia. Nah, buat Anda yang mungkin lagi butuh SIM baru atau SIM-nya udah mepet banget mau expired, ternyata proses yang harus dilewati itu beda banget loh. Dan yang paling asik, sebagian besar prosesnya sekarang bisa dari HP aja. Gak usah khawatir, kita bakal pandu langkah-langkahnya biar semuanya mulus. Yuk kita mulai aja. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat bedanya jalur bikin baru sama perpanjang. Terus, kita bedah satu-satu, hitung-hitungan biayanya, dan yang paling krusial, kita bakal bahas satu kesalahan fatal yang harus banget dihindari. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih bedanya ngurus SIM baru sama perpanjang SIM yang lama? Nah, ini dia nih, beda utamanya, jelas banget. Kalau bikin SIM baru, mau nggak mau wajib hukumnya ikut ujian teori dan praktek di Satpas. Tapi, kalau cuma perpanjang, enak banget. Anda bebas dari ujian dan bisa kelarin semuanya dari rumah. Praktis kan? Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, bikin SIM baru. Apa aja sih yang perlu disiapin? Persyaratannya ini lumayan detail ya. Umur minimal 17 tahun, jelas. Punya IKTP. Terus harus ada sertifikat dari sekolah mengemudi. Nah ini nih yang sering banget kelewat dan penting banget. Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan Anda itu harus aktif. Catat ya. Nah, ini nih yang kadang bikin salah paham. Meskipun namanya proses online, untuk SIM baru Anda tetap, sekali lagi, tetap wajib datang ke Satpas. Jadi urusan dokumen, bayar-bayar, emang bisa dari aplikasi. Tapi buat nunjukin skill nyetir, ya harus ujian praktik langsung di lokasi. Oke, sekarang kita pindah ke perpanjangan SIM. Nah, disinilah keajaiban sistem online itu benar-benar kelihatan. Untuk perpanjang, dokumennya lebih simpel dan semuanya tinggal di-upload aja. Bahkan tes kesehatan dan psikologi sekarang juga udah online dan terintegrasi langsung. Gampang banget. Tapi tunggu dulu. Soal foto, ini peraturannya ketat banget, jangan disepelekan. Sedikit aja salah, aplikasi Anda bisa ditolak. Misalnya nih, pakai hijab biru dengan latar biru, atau iseng pakai foto selfie. Jangan sampai ya. Prosesnya gampang banget, tinggal ikutin aja. Selesain tes online-nya, upload semua dokumen ke aplikasi, bayar, udah deh tinggal duduk manis nunggu SIM baru diantar lewat pos ke rumah. Gak perlu lagi antre-antre di kantor polisi. Nah, sekarang kita ke pertanyaan favorit semua orang, berapa sih duit yang harus dikeluarin? Tentu aja biayanya beda ya antara bikin baru sama perpanjang. Ini biaya resminya dari pemerintah, namanya PNBP. Kelihatan jelas kan, bikin SIM baru itu lebih mahal. Kalau perpanjang, lumayan banget ya matnya. Tapi, jangan terkecoh sama biaya dasar tadi ya, itu belum semuanya. Ingat, ada biaya-biaya lain kayak tes kesehatan, psikologi, sama asuransi. Kalau dihitung-hitung semua, total biayanya bisa lebih dari 2 kali lipat dari biaya dasarnya loh. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Ada satu aturan yang bisa nyelamatin Anda dari pusing 7 keliling. Tolong, yang ini diingat baik-baik. Istilahnya itu SIM mati, dan menurut aturan, SIM Anda itu langsung dianggap mati begitu lewat 1 hari aja dari tanggal expirednya. Aturannya super tegas, gak ada ampun, gak ada toleransi. Sekali SIM Anda telat perpanjang, Anda langsung kehilangan hak buat nikmatin proses perpanjangan online yang gampang itu. Hangus! Artinya apa? Ya artinya Anda harus ngulang semua dari nol. Betul, ikut ujian teori lagi, ujian praktek lagi di Satpas, dan pastinya bayar biaya bikin SIM baru yang jauh lebih mahal. Repot kan? Jadi intinya apa? Coba deh, sekarang juga cek dompet Anda, lihat tanggal kedaluarsa SIM-nya. Langsung pasang alarm di HP, mungkin sebulan atau 2 minggu sebelumnya. Karena sekarang Anda udah tahu persis gimana cara ngurusnya yang gampang dan bebas drama. Semoga bahasan ini ngebantu banget ya.